menjalani sistem pertanian berkelanjutan sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Dea Marini. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu ya tentang pertanian, khususnya untuk tanaman padi. Nah, bukan untuk budidayanya ya, tapi di sini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana sih cara kita mengurangi limbah pertanian. Limbahnya ini yang saya akan bagikan informasi itu jerami padi. Jerami padi merupakan sisa hasil usaha pertanian berupa batang dan tangkai tanaman padi yang sudah kering. Kemudian di sini kita tahu sendiri kan, di Indonesia sendiri itu pemanfaatan limbah jerami ini sangat rendah ya. Biasanya itu petani kalau tidak dijadikan pakan ternak, dia itu biasanya membakar jerami itu. Nah, pembakarannya itu sendiri dilakukan di lahan pertanian. Nah, teman-teman tahu nggak sih efek dari pembakaran jerami di lahan pertanian itu seperti apa? Nah, jadi jerami itu ya, apabila dibakar, asapnya itu bisa mengakibatkan polusi udara. Kemudian ketika dia dibakar di atas lahan, lahannya itu akan kering karena di atasnya panas kan. Kemudian apabila kering berarti unsur haranya akan menurun. Nah, dengan melakukan pembakaran itu, lahan-lahan pertanian di Indonesia itu semakin lama akan semakin menurun kesuburannya, hasil produksinya akan menurun, kemudian untuk kesehatan tanamannya sendiri bisa terganggu. Nah, kemudian gimana nih caranya kita bisa memanfaatkan jerami ini sehingga bernilai ekonomis, ramah lingkungan, dan kita bisa mengembalikannya lagi ke alam sehingga dapat mengurangi limbah pertanian di lingkungan kita ya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang apa saja sih kandungan yang terdapat di dalam jerami. Nah, oke. Langsung saja ya. Dalam 1 hektar hamparan tanaman padi bisa menghasilkan jerami sebanyak 5 ton. Bayangkan jika jerami itu tidak dimanfaatkan setiap musimnya 5 ton, 5 ton, 5 ton, lama-lama segunung kan. Kemudian apabila dibakar, apa yang terjadi? Asapnya kan sangat banyak ya kalau dibakar itu. Nah, kemudian dari 5 ton jerami ini dalam luasan 1 hektar ini dapat kita manfaatkan sebagai mulsa ya. Mulsa ini berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah sehingga suhu di tanah stabil, kemudian untuk perakarannya jadi bagus ya, seperti itu. Kemudian apabila kita ingin mengolah jerami itu, kita dapat menjadikannya sebagai pupuk organik. Nah, apabila jerami ini diolah menjadi pupuk organik, si jerami ini tuh dalam 5 ton jerami tadi ya, dalam luasan 1 hektar itu mengandung nitrogen sebanyak 49 kg. Bayangkan kalau kita menggunakan pupuk kimia, 49 kg itu bisa habis berapa duit kan. Nah, apabila kita manfaatkan, lumayan nih, kita dapat mengurangi biaya produksi, bisa hemat tuh. Kemudian bagi orang-orang yang tidak berada di bidang pertanian, tidak mengolah lahan atau tidak bertani, nah kita bisa menjadikan itu peluang usaha teman-teman. Nah, apabila kita konversi ke pupuk tunggal yang biasanya dijual di pasaran ya, contohnya pupuk urea. Nah, dari 5 ton jerami ini setara dengan 106,5 kg pupuk urea. Kemudian ada 44,4 kg pupuk SP36 dan 241,6 kg pupuk KCl. Bayangkan tuh, kita bisa menghemat berapa kan ya? Lumayan. Kemudian kita bisa bisnis kan dari situ. Yang kita yang rajin, kita niat kan, sungguh-sungguh kita tekun menjalankan bisnis itu, nah bisa menjadi peluang usaha teman-teman.
Unsur yang kedua selain nitrogen ada P2O5. Dalam 5 ton jerami ini, kandungan P2O5-nya sebanyak 16 kg. Ini merupakan unsur-unsur yang banyak dibutuhkan oleh tanaman padi ya, yaitu unsur N, P2O5, dan ada K2O. Nah, untuk K2O-nya sendiri dalam 5 ton jerami mengandung sebanyak 145 kg P2O5. Teman, jadi apabila kita mengolah jerami ini menjadi pupuk organik, kita dapat merasakan manfaatnya banyak sekali. Yang pertama itu tanah menjadi subur kan, karena ada unsur hara itu. Kemudian tempat tumbuhnya mikroorganisme. Tahu nggak teman-teman, di lahan pertanian itu sebenarnya banyak mikroorganisme yang tumbuh, seperti contohnya pengurai kan. Di dalam tanah itu mereka itu sangat berperan aktif untuk menyuburkan tanah, tanaman jadi sehat. Itu ada peran mikroorganisme untuk melakukan bahan-bahan organik. Nah, kemudian selain itu meningkatkan produktivitas karena tanahnya sehat kan, subur seperti itu. Nah, selain itu juga kita dapat menjalankan sistem pertanian berkelanjutan sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Nah, apa itu sistem pertanian berkelanjutan? Nah, sistem pertanian berkelanjutan ini dimana kita dapat mengembalikan limbah-limbah itu kembali ke lingkungan, jadi tidak ada sisa produksi yang dibuang, atau istilahnya zero waste. Zero waste. Dari situ kita sudah mendukung program pemerintah tuh teman-teman, sudah berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah. Selain itu kalau teman-teman tahu ya, ketika saya menyampaikan materi ini ke petani langsung, banyak petani tuh yang beranggapan bahwa, Mbak, katanya, kalau misalkan jerami itu kita olah, itu tuh membutuhkan waktu yang banyak, tenaga yang banyak, kemudian biaya juga. Nah, kan kalau misalkan kita ingin mengolah jerami, tentunya kita harus mengangkut kan dari lahan pertanian ke tempat pengolahan limbah tersebut. Nah, petani itu beranggapan bahwa kegiatan tersebut dapat menambah biaya produksi, kemudian proses produksinya yang tidak sebentar seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tahu ya, kalau tadi kita lihat dari kandungan jerami itu sendiri yang bisa menghasilkan jerami setara dengan 106,5 kg urea. Nah, itu tuh kalau misalkan kita jual, harganya itu tidak seberapa dengan biaya angkut. Nah, selain itu kita juga bisa membuat pupuk sendiri di lahan pertanian, tidak perlu dipindahkan, tidak perlu biaya angkut lagi, seperti itu. Nah, teman, mungkin untuk proses pembuatan pupuk organiknya sendiri kita akan lanjut di next video ya. Untuk video ini kita hanya lebih membahas tentang kandungan-kandungan jerami saja. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.